Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Penguji PKDP UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023. Yang kami banggakan seluruh peserta PKDP terkhusus UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan pada umumnya seluruh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, baik negeri maupun swasta di bawah Kopassus. Puji beserta syukur mari kita sama-sama curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyyana wa Karimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya memohon izin terutama kepada Bapak Penguji untuk mempresentasikan salah satu tugas yang diperintahkan oleh panitia PKDP, yaitu mencari salah satu judul yang membahas tentang moderasi beragama. Saya sendiri mencari dari berbagai sumber-sumber, alhamdulillah ini dari berbagai sumber-sumber tersebut menghasilkan sebuah judul, yaitu merajut perdamaian dengan moderasi beragama. Sekali lagi, judul yang akan saya bawakan yaitu merajut perdamaian dengan moderasi beragama. Sebelum saya melakukan pembahasan lebih lanjut terkait materi tersebut, izinkan memperkenalkan diri terkhusus kepada Bapak Penguji. Saya Ma'ruf dari Institut Agama Islam Sukabumi di bawah naungan Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat. Baik, dalam kesempatan ini langsung saja kita masuk kepada pematerian yang pertama, yaitu definisi dan signifikansi moderasi beragama. Sekali lagi, definisi dan signifikansi moderasi beragama. Jadi ada dua poin. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan signifikansi moderasi beragama? Baik, kita langsung masuk. Moderasi beragama adalah kunci. Kunci apa? Kunci untuk memahami bagaimana beragama dapat menciptakan perdamaian dalam masyarakat yang beragama. Yang jadi pertanyaannya, apakah ada yang beragama tidak memunculkan perdamaian yang terjadi konflik? Baik. Diakibatkan dengan perbedaan agama, banyak konflik-konflik yang ada. Nah, dengan adanya moderasi beragama itu, maka harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat yang beragama. Itu yang perlu dipahami. Nah, ini adalah konsep yang mengarah kepada penghargaan dan toleransi terhadap perbedaan agama. Dan menghindari ekstremisme yang seringkali memicu konflik. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ada signifikansi moderasi beragama. Apa sih? Signifikansi moderasi agama adalah kunci untuk membuka pintu. Pintu apa? Menuju dunia yang lebih inklusif dan damai.
di mana keragaman keyakinan agama bisa menjadi sumber kekuatan. Nah, ini bukan hanya tentang memahami agama lain, ya, tetapi juga tentang menjembatani kesenjangan dan memperkuat komunitas global. Dalam era yang semakin terhubung ini, moderasi agama memiliki potensi besar untuk mengubah paradigma masyarakat dan membuka pintu bagi perdamaian serta kebahagiaan bersama. Itu signifikansi moderasi beragama. Sekali lagi, ada pengertian moderasi beragama, yang kedua ada signifikansi moderasi beragama. Ini sering dibahas. Baik, lanjut. Yang kedua, peran dialog antar agama. Jadi tadi itu dengan adanya moderasi agama itu bagaimana menciptakan perdamaian di antara kedua belah pihak atau lebih yang beraneka agama dalam beragama. Tentu harus ada dialog antar agama. Di Indonesia ada 5 agama, maka harus ada dialog dari 5 agama tersebut. Maka itu akan memunculkan sebuah kedamaian di antara kedua belah pihak sehingga saling memunculkan toleransi. Nah, kita langsung saja lah. Yang pertama ada dialog antar agama. Dialog antar agama bukan sekedar pembicaraan rutin antar komunitas beragama. Ini adalah pintu menuju perjalanan eksplorasi yang mengungkapkan rahasia keyakinan yang beragam. Menciptakan jaringan toleransi yang menghubungkan hati dan pikiran, serta membawa kita ke dalam perjalanan yang lebih dalam untuk memahami bagaimana komunitas beragama dapat menjadi penyeimbang dan pemimpin perubahan positif dalam dunia yang kompleks. Ini dialog antara ini. Jadi menciptakan jaringan toleransi, menghubungkan hati dan pikiran, membawa kita ke dalam perjalanan yang lebih dalam untuk memahami bagaimana komunitas beragama dapat menjadi penyeimbang dan pemimpin perubahan positif dalam dunia yang kompleks. Jadi paham. Oke, lanjut. Kita masuk kepada studi kasus. Ada juga studi kasus yang membicarakan tentang dialog antar agama. Kita masuk ada dialog tes. Dialog tes adalah sebuah cerita ajaib tentang bagaimana sebuah desa kecil dapat menjadi panggung besar untuk perdamaian dan kerukunan antar agama. Di sana melalui harmoni musik dan doa bersama, ini ada harmoni musik dan ada doa bersama. Pemuda dari berbagai keyakinan berkumpul untuk menjalin pemahaman yang mendalam. Namun cerita ini tidak hanya berhenti di desa itu. Dialog Thais telah merajut perdamaian di dunia yang penuh dengan konflik dan ketegangan. Jadi, ketika ada dialog itu nanti kan memunculkan ketegangan dan dari ketegangan itu nanti apakah memunculkan sebuah konflik atau perdamaian. Nah, dengan moderasi beragama itu saling menghormati, saling melakukan toleransi, pemahaman-pemahaman. Baik, kita lanjut. Yang ketiga ada etika agama dan toleransi. Sekali lagi, etika agama dan toleransi. Ini ada 3 poin. Ada 3 poin penting. Pertama ada konsep etika agama. Yang kedua toleransi agama. Ketiga hubungan antar agama. Yang pertama konsep etika agama. Etika agama mencakup prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh keyakinan agama tertentu dan membimbing perilaku individu. Jadi prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh keyakinan agama dan membimbing perilaku individu orang.
Ini adalah pondasi etika pribadi dan sosial yang mengarah pada tindakan berdasarkan keyakinan agama seperti keadilan, kasih sayang dan sebagainya. Itu adanya keadilan, adanya kasih sayang, kejujuran, keadilan dan sebagainya. Dan yang kedua toleransi agama. Toleransi agama adalah sikap yang menghormati dan menerima perbedaan dalam keyakinan agama dan pandangan dunia tanpa menghakimi atau menciptakan ketegangan. Jadi tidak perlu dihakimi dan tidak perlu diinginkan, tapi menciptakan bagaimana bisa beragama, bisa berdamai. Kemudian yang ketiga, hubungan antar keduanya. Etika agama dan toleran adalah elemen yang dapat saling mendukung dalam masyarakat yang menerapkan etika agama dengan bijak dapat mengarah pada sikap toleransi terhadap keyakinan agama, menghindari fanatisme agama, dan mempromosikan harmoni serta perdamaian dalam masyarakat yang penuh perbedaan. Itulah. Baik, kita cek ini adalah contoh nilai-nilai etika agama yang mendukung perdamaian. Ya. Baik, kita saksikan bersama. Dalam kerumitan zaman ini, nilai-nilai etika agama yang menjunjung perdamaian menjadi fokus sorotan yang tak terletakkan. Mohon maaf, yang tak terelakkan. Mereka adalah panduan berharga yang mengarahkan kita dalam merintis jalan menuju harmoni di tengah perbedaan. Tetapi apakah kita benar-benar memahami bagaimana etika agama dapat menjadi kekuatan penyejuk dalam dunia yang seringkali terbakar konflik? Yang menjadi kekuatan penyejuk dalam dunia yang seringkali terbakar konflik. Ya, ulang. Mari kita mulai perjalanan untuk menjelajahi rahasia nilai-nilai agama yang membentuk perdamaian dan bersama-sama menggali bagaimana kita dapat menjadikan sebagai panduan dalam membentuk dunia yang lebih damai dan inklusif. Baik, kita langsung masuk ya. Ada tantangan kontemporer, ada penanganan, ada hubungan dengan migrasi. Yang pertama ada tantangan kontemporer dan migrasi. Pertama ada perubahan iklim, kedua krisis kesehatan global, ketiga konflik politik. Itu tantangan kontemporer dan beragam. Lanjut, yang kedua penanganan tantangan kontemporer dan migrasi beragam. Ada pertama ada upaya internasional, yang kedua inovasi teknologi dan sains, yang ketiga pendidikan dan kesadaran masyarakat. Baik. Kesimpulan dan harapan masa depan. Tantangan kontemporer memerlukan tindakan yang bijak dan moderasi dalam pendekatan agama untuk mencapai solusi yang inklusif. Kemudian harapan untuk dunia yang lebih damai, berkelanjutan, dan toleran di masa depan dengan moderasi beragama sebagai katalisator kunci dalam penanganan tantangan. Sekali lagi, ada tantangan kontemporer, penanganan, juga hubungan dengan moderasi. Baik, kita langsung poin terakhir. Kesimpulan dan tindakan konkret. Apa sih yang menjadi kesimpulan pembahasan presentasi moderasi beragama? Pertama, moderasi agama adalah kunci untuk merajut perdamaian dalam masyarakat multikultural. Merajut perdamaian dalam masyarakat multikultural. Kunci. Jadi moderasi beragama adalah kunci merajut perdamaian dalam masyarakat multikultural. Apa sih yang menjadi tindakan? Tentu tindakan konkret lah. Apa sih tindakan konkret? Tindakan konkret yang dapat diambil oleh individu untuk mendukung moderasi agama dan perdamaian. Jadi tindakan konkretnya pertama mendukung moderasi agama, juga menciptakan perdamaian. Itu. Baik. Ini dari mana sih sumbernya? Ada sumber tidak? Tentu ada. Ini ada 5 sumber. Yang pertama,
yaitu Smith J tahun 2020 dengan judul Dialog Antar Agama dan Perdamaian dengan penerbit Harmoni. Yang kedua Rahman A 2019 Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural, Jurnal Agama dan Kebudayaan. Yang ketiga ada UNICEF, HTP UNICEF. Kemudian yang keempat ada Martin, Seni dalam Agama, Ekspresi Spiritualitas dalam Karya Seni, penerbit Seni dan Kebudayaan. Kelima Kementerian Kesehatan, pedoman diet berdasarkan sekian keagamaan, panduan praktis, pustaka. Itu dapat. Mungkin tidak ada yang dibahas lagi. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin masukan dan arahannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.